Tema ini amat sangat penting untuk kita bahas. Kenapa? Karena apa? Ketika kita mendapati keluarga kita ataupun orang-orang yang kita cintai meninggal dunia, kita bisa memberikan kontribusi istilahnya, memberikan kebaikan untuk si mayit tadi, untuk memberikan tambahan pahala, kebaikan, memberikan kebahagiaan dia di alamnya saat itu, yaitu di alam barzah ataupun di dalam akhirat nanti. Itu bentuk akhlak kita istilahnya, akhlak kita ataupun kebaikan kita, kepribadian yang baik dari kita dalam rangka bermuamalah kepada saudara-saudari kita yang telah meninggal dunia. Jadi ketika seseorang itu meninggal dunia, sudah meninggal dunia, tidak serta-merta itu sudah cukup putus muamalah kita, hubungan kita, kebaikan kita kepada si yang meninggal tadi, si mayit tadi. Jadi kematian itu tidak memutuskan segala-galanya, itu seperti itu. Dan ini tanda bukti Allah Subhanahu wa taala itu tidak pelit. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak pelit. Allah Subhanahu wa taala itu apa? Sangat-sangat baik, sayang kepada hamba-hambanya. Cuman kita yang enggak menyadari. Cuman kita tidak menghargai. Kenapa? Tadi kan sudah kita katakan, orang kalau sudah meninggal dunia ya sudah selesai. Habis waktu dia untuk beramal. Sudah tutup, selesai. Sekian pahala dia. Itu hukum asal. Nah, di sisi lain, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan atau memberikan pahala setelah dia meninggal dunia walaupun dia tidak beramal soleh. Dan ini tanda besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul amat sangat sayang sama kita. Sangat cinta kepada kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu jelas-jelas murni mutlak menginginkan kebaikan bagi kita, tidak menginginkan keburukan bagi kita. Cuma kita yang menginginkan keburukan untuk diri kita sendiri. Allah tuh menginginkan kebaikan untuk kita, cuman kita yang nggak mau terkadang. Nah, walaupun kita telah meninggal dunia, kita masih ada kesempatan emas, peluang lagi. Ini juga pelajaran ini juga salah satunya hikmahnya adalah kita ketika kita mengetahui apa saja amalan yang bermanfaat untuk kita, untuk masih mayit, ketika kita setelah meninggal dunia, yaitu kita betul-betul mempersiapkan apa saja itu amalan sehingga nanti ketika kita meninggal dunia tidak putus pahala kita. Mungkin bisa jadi kita sholatnya hanya sholat wajib saja. Kemudian puasa ya puasa Ramadan saja. Mungkin kita masih ragu, malu meninggal dunia menghadap pada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan yang sedikit, ya enggak? Kayaknya enggak cukup untuk membeli surga. Beli tiket masuk surga itu kayaknya enggak cukup. Karena ketika saya di dunia ya cuman gitu-gitu aja amalan soleh saya. Nah, ternyata ada beberapa amalan yang meningkatkan atau meninggikan derajat dia. Yang mana dia mendapatkan surga yang mungkin sesuai dengan amalan sedikit dia ketika di dunia. Nah, ketika dia mengetahui amalan apa saja yang menyebabkan dia mendapatkan banyak pahala walaupun telah meninggal dunia, maka dia bersemangat untuk mengetahuinya. Itu tujuan kita untuk menyampaikan tema ini. Ya? Di hukum asal seperti itu. Ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Saya bagi dua tema, saya bagi dua sisi ya, bukan dua tema. Dari amalan apa saja yang bisa ataupun yang bermanfaat untuk si mayit, saya bagi menjadi dua sisi, dua tinjauan ya, dua sisi atau dua tinjauan. Tinjauan yang pertama adalah tinjauan amalan si mayit itu sendiri. Ya. Jadi pahala itu kenapa kok ngalir terus? Walaupun dia telah meninggal dunia, itu sebab dari buah tangan dia sendiri, usaha dia sendiri, upaya dia sendiri. Memang murni dia, sebab dia, usaha dia, amalan itu ataupun pahala
itu terus mengalir dan terus mengalir, tak berhenti. Pada dasarnya dia yang menyebabkan, yang mengusahakan pahala itu terus mengalir ketika walaupun setelah meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebaliknya, dia tidak menyebabkan pahala itu terus mengalir sampai dia meninggal dunia, walaupun dia telah meninggal dunia, tapi orang lain yang mengusahakan, yang mengupayakan, atau bahasa kita yang ngirim langsung pahala untuk si mayit. Jadi si A ini mendoakan, mengirim pahala dalam tanda tanya ya yang akan kita bahas, yang tidak ada hubungannya dengan si mayit. Mayit pun nggak tahu siapa si A ini. Dan si mayit merasakan dampak positif dari doa si A tadi, tapi nggak kenal. Betul-betul jauh, tidak ada hubungannya dengan si mayit. Tapi mendapatkan dampak positif ataupun mendapatkan pahala walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi kebalikannya seperti itu. Dua poin atau dua tinjauan ya. Nah, maka pada pertemuan kali ini langsung saja kita bahas tinjauan yang pertama. Tinjauan pertama insya Allah sudah kebayang di benak kita. Apa itu kira-kira? Hadis yang sangat terkenal tentang amalan yang tidak terputus. Berapa? 3. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasatin." Ketika anak Adam meninggal dunia, banyak kali perbedaan redaksi ya, banyak perbedaan redaksi. Ada anak Adam, ada manusia. Yang pada intinya kembali kepada kita semua. Kalau anak Adam manusia itu meninggal dunia, ya hukum asalnya terputus semua amalannya. Kenapa? Sudah nggak bisa sholat lagi, nggak bisa sholat tahajud lagi, nggak bisa sholat 5 waktu lagi, nggak bisa sholat sunnah lagi, nggak bisa sholat duha lagi. Semuanya nggak bisa. Nggak bisa semua. Kenapa? Udah mati, udah meninggal. Tidak bisa mendatangkan syarat-syarat, rukun-rukun, wajibat, sunnah-sunnah sholat. Tidak bisa lagi, sudah selesai. Anda mati. Wajar. Dapat dipahami. Kecuali, kalau kecuali berarti dikeluarkan dari hukum asal. Dari hukum asal. 3. Poin 1. Ilamin sodakotin jariyatin. Sedekah yang mengalir pahalanya. Nanti kita jelaskan. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dia ajarkan kepada muridnya atau orang lain. Yang ketiga, au waladin shalihin yad'u lahu, atau dia punya anak yang soleh yang selalu mendoakan dia. Hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis yang 107. Sangat terkenal hadis ini, insyaallah. Sampai orang awam mungkin sudah hafal karena sering dibacakan di sholat Jumat atau khutbah Jumat. Ya enggak? Tapi terkadang ataupun kebanyakannya tidak mengetahui detailnya, tidak mengetahui hukumnya ataupun hikmah pelajaran dari hadis tersebut. Maka pada saat ini kita kupas. Langsung saja poin yang pertama. Sodakotin jariyatin. Jadi 3 poin ini semuanya andil dari mayit. Mayit dulu ketika hidup memiliki andil dari 3 poin ini. Maka saya golongkan kepada tinjauan yang pertama, yaitu ya si mayit itu sendiri yang mengusahakan ketika hidup sehingga Allah tidak putuskan ya pahalanya, terus mengalir sampai kiamat. Coba hitung berapa itu. Umur dia 80 lah misalkan contoh, 80 tahun. Paling waktunya kalau digunakan, kalau dihitung-hitung ya,
Kan 80 tahun itu kan macam-macam waktu yang digunakan. Sesuatu yang maksiat, ya enggak? Sesuatu yang mubah, yang tidak berpahala, ya enggak? Ya kita dari umur dia 80 tahun dipres lagi, dihitung-hitung lagi ternyata total untuk amalan soleh saja ternyata hanya sekedar 10 tahun misalkan. Paham nggak maksudnya? Nah? Jadi dia punya umur 80 tahun meninggal dunia. Kalau hitung-hitungannya seperti 80 tahun. Kan nggak mungkin mulai dari dia 0 tahun, hari pertama, detik pertama dia hidup, sampai dia mati full semua waktu dan kesempatannya, kesehatannya dia gunakan untuk amal soleh, kan nggak mungkin. Paham? Nah, ada yang digunakan untuk maksiat. Ya enggak? Berapa persen? Ya taruhlah di total ternyata maksiatnya 50 tahun, sisa 30 tahun. Ya, 10 tahun terus 20 tahunnya sisanya untuk sesuatu yang mubah. Sesuatu yang mubah. Yang tidak berpahala dan tidak berdosa. 10 tahunnya dipres lagi dihitungnya cuma 10 tahun. Ya Allah, hidup 80 tahun, pahalanya kalau dihitung-hitung dari segi waktu ya, cuma 10 tahun saja. Kemana yang 70 tahun? Rugi nggak? Banget ruginya. Masya Allah. Jadi habis waktunya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia. Habis umurnya untuk dunia. Ya dia beramal soleh, tapi kalau dipreskan lagi cuma 10 tahun kalau dihitung-hitung. Atau 5 tahun bisa jadi. Paham sampai sini? Ketika dia meninggal dunia, sampai hari kiamat kira-kira berapa tahun? Berarti banyak banget tuh. Iya enggak? Kita nggak bisa hitung lah. Sampai hari kiamat, nah dia pernah melakukan atau mengupayakan 3 sebab ini. Jadi berapa tahun dia seakan-akan beramal? Ya Allah, nggak tahu, kita nggak bisa ngitung berapa tahunnya. Jutaan tahun atau miliaran tahun, sampai nanti hari kiamat misalnya. Masya Allah. Ini bentuk kasih sayang Allah. Allah sangat murah kepada kita. Allah sangat baik sama kita untuk menjual, memberikan sorga kepada kita dengan ya Allah amalan yang kalau kita mau pertimbangkan atau kalau kita mau hitung malu kita ini. Sedikit sekali yang kita gunakan, yang kita untuk mendapatkan sorga Allah SWT. Jadi 10 tahun kan kalau dipres lagi umur dia untuk beribadah. Ketika dia meninggal dunia, dia pernah melakukan salah satu atau semuanya dari 3 poin hadis tadi. Sampai hari kiamat terus ngalir itu pahala. Seperti dia beramal. Seperti persis dia beramal soleh. Sampai hari kiamat, dihitung pahala. Berapa pahalanya? Dari jumlah hari, tahun, jutaan tahun mungkin. Miliaran tahun. Kalau misalkan kiamat berakhir ataupun dunia berakhir. Padahal dia sudah mati. Kok tetap dapat pahala? Dan pahalanya mengalahkan ketika dia hidup. Allahu Akbar. Ini faedahnya kita belajar ini. Tema ini. Belum lagi di 10 tahun dia hidup, dia pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. 1000 bulan. Masya Allah. 1 tahunnya dia dapat pahala 1000 bulan beramal soleh. 83 tahun. Berapa coba kalau dihitung-hitung, dimatematika kan? Untung banyak kan? Untung banyak.